salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlela Manik dari Prodi Pendidikan Geografi Unit 1 Angkatan 2020, NIM 204-05058. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk lahan, terkhususnya yaitu bentuk lahan fluvial. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial adalah bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses aliran air, baik yang terkonsentrasi yang berupa aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa limpasan permukaan. Yang kedua, sistem fluvial atau proses fluvial. Proses fluvial terdiri dari 3 proses. Yang pertama, proses erosi, yaitu lepasnya material dari tebing sungai. Erosi adalah gaya melebar air yang mengalir di atas permukaan air tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah. Proses yang kedua yaitu transportasi, yaitu terangkutnya material hasil erosi dengan cara terbawa dalam larutan. Proses transportasi juga biasanya disebut sebagai proses perpindahan atau pengangkutan material oleh suatu tubuh air yang dinamis yang diakibatkan oleh tenaga kinetis yang ada pada sungai sebagai efek dari gaya gravitasi. Proses yang ketiga yaitu deposisi. Deposisi yaitu akumulasi material hasil transportasi pada dasar sungai, dataran banjir atau pada tubuh yang lain. Yang keempat yaitu proses sedimentasi. Proses sedimentasi terjadi ketika sungai tidak mampu lagi untuk mengangkut material-material yang dibawanya. Apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berukuran kasar akan diendapkan terlebih dahulu. Setelah material-material kasar terendapkan, kemudian yang selanjutnya adalah material yang lebih halus. Menurut Van Schlitt et al. Pada tahun 1947, kondisi alam dari sedimen fluviatil tergantung kepada yang pertama yaitu muatan sedimen pada tubuh perairan yang dikontrol oleh kecepatan aliran, gradien dan pasok muatan itu sendiri. Yang kedua yaitu luas dan kondisi alami daerah aliran sungai, termasuk di dalamnya geologi, iklim, relief, tanah, dan vegetasi penutup serta ukuran. Yang ketiga yaitu air. Air meliputi kecepatan, kuantitas, dan arah aliran air, serta variasinya dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu sejarah hidup sungai. Yang pertama, sungai muda. Ciri-ciri dari sungai muda diantaranya yaitu berada di daerah yang terjal, gradien besar, dan berarus cepat. Kegiatan erosi ke bawah, terdapat air terjun, penampang longitudinal tidak teratur, longsoran banyak terjadi di tebing-tebingnya. Yang kedua yaitu sungai dewasa. Sungai dewasa ciri-cirinya yaitu adanya pengurangan gradien sehingga kecepatan alirannya berkurang, daya angkut erosi berkurang, tercapai kondisi keseimbangan, penampang hanya cukup untuk membawa beban, terdapat variasi erosi dan sedimentasi, terus memperlebar lembahnya dan mengembangkan lantai datar. Yang selanjutnya yaitu satuan bentuk lahan asal proses dari fluvial. Yang pertama yaitu kipas aluvial atau alluvial fan. Kipas aluvial merupakan kipas atau kerucut rendah dari akumulasi gravel dan pasir, terjadi pada mulut suatu jeram atau lembah pada suatu pegunungan yang berbatasan dengan pegunungan. Bila suatu sungai dengan muatan sedimen yang besar mengalir dari bukit atau pegunungan dan masuk ke dataran rendah, maka akan terjadi perubahan gradien yang drastis, sehingga terjadi pengendapan material yang cepat, yang dikenal sebagai kipas aluvial, yang berupa suatu ombokan material lepas berbentuk seperti kipas. Biasanya terdapat pada suatu dataran di depan suatu gawir. Biasanya pada daerah kipas aluvial terdapat air tanah yang melimpah. Hal ini dikarenakan umumnya kipas aluvial terdiri dari perselingan pasir
dan lempung sehingga merupakan lapisan pembawa air yang baik. Yang selanjutnya yaitu tanggul alam sungai. Tanggul alam sungai merupakan akumulasi sedimen berupa tanggul memanjang dan membatasi alur sungai. Tanggul alam mempunyai struktur berlapis. Hal ini dikarenakan terbentuk oleh sesri endapan sedimen pada banjir meluap melampaui tanggul sungai. Akibatnya kecepatan aliran yang menurun, maka terjadilah pengendapan sedimen. Tanggul terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpasan banjir, sehingga terbentuk genangan yang dapat menahan air hasil limpasan sehingga dapat terbentuk kembali akumulasi sedimen yang tebal sehingga akhirnya membentuk tanggul alam. Yang ketiga yaitu dataran aluvial. Dataran aluvial merupakan dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang lebih didominasi oleh tenaga eksogen, diantaranya yaitu iklim, curah hujan, jenis batuan, topografi, suhu, yang semuanya akan mempercepat proses pelapukan dan erosi. Hasil erosi diendapkan oleh air ke pantai, oleh air ke tempat yang lebih rendah atau mengikuti aliran sungai. Dataran aluvial menempati daerah pantai, daerah antar gunung, dan dataran lembah sungai. Daerah aluvial ini tertutup oleh bahan hasil rombakan dari daerah sekitarnya, daerah hulu ataupun dari daerah yang lebih tinggi letaknya. Potensi air tanah daerah ini ditentukan oleh jenis dan tekstur batuan. Yang keempat yaitu cekungan fluvial. Cekungan fluvial ini merupakan bagian yang paling rendah dari dataran banjir sungai. Yang kelima, dataran banjir. Dataran banjir berupa dataran yang luas yang berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh sedimen akibat limpasan banjir sungai tersebut. Umumnya berupa pasir, tanah, dan lumpur. Yang selanjutnya yaitu teras aluvial atau teras sungai. Teras adalah bentuk lahan yang dibatasi oleh dataran yang berlereng curam di suatu sisi dan lereng landai. Teras sungai dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses-proses yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian yang dimaksud dengan teras sungai yaitu satu morfologi yang sering dijumpai pada sungai, proses deposisi, proses migrasi saluran, proses erosi sungai minder, dan aliran overbank sangat berperan dalam pembentukan dan perkembangan dataran banjir. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan teras sungai adalah perubahan base level of erosion dan perubahan iklim. Yang selanjutnya ada delta. Delta ini adalah bentang alam hasil sedimentasi sungai pada bagian hilir setelah masuk pada base level. Pada saat aliran air mendekati muara seperti danau atau laut, maka yang terjadi kecepatan alirannya menjadi lambat sehingga menyebabkan terjadi pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan, sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh aliran air. Pembentukan delta memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama yaitu sedimen yang dibawa oleh sungai harus banyak ketika akan masuk laut atau danau. Persyaratan yang kedua yaitu arus panjang di sepanjang pantai tidak terlalu kuat. Dan yang persyaratan yang terakhir yaitu pantai harus dangkal. Kemudian contoh bentang alam dari delta ini adalah seperti delta Sungai Musi, Kapuas, dan Kalibrantas. Yang kedelapan ada Sungai Minder, bentukan pada dataran banjir sungai yang berbentuk kelokan karena pengikisan tebing sungai. Daerah alirannya disebut sebagai Minder Gulf. Minder ini terbentuk apabila pada suatu sungai yang berstadia dewasa atau tua mempunyai dataran banjir yang cukup luas. Aliran sungai melintasinya dengan tidak teratur sebab adanya aliran pembelokan. Pembelokan ini terjadi karena ada batuan yang menghalangi sehingga alirannya membelok dan terus melakukan pengurusan ke batuan yang lebih lemah. Yang selanjutnya ada Sungai Teranyam.
Terbentuk pada bagian hilir sungai yang memiliki slope hampir datar-datar. Alurnya luas dan dangkal, terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulu sungai, sehingga terjadi pengendapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong tengah. Karena adanya endapan gosong tengah yang banyak, maka alirannya memberikan kesan teranyam. Keadaan ini disebut juga anastomosis menurut Peer Bridge pada tahun 1968. Yang selanjutnya ada ciri-ciri tanah aluvial. Yang pertama, memiliki morfologi. Tanah aluvial umumnya berada di pinggir atau penebas sungai. Bentuknya yang bervariasi memiliki morfologi. Bentuknya yang bervariasi atau memiliki morfologi inilah yang membuat tanah ini bertekstur vertikal serta horizontal. Selain itu juga aktivitas eksogen yang ada di sekeliling tanahnya. Yang kedua, warnanya agak kelabu. Tanah aluvial memiliki warna yang cenderung agak kelabu. Biasanya warna yang seperti ini akan sering dijumpai di daerah sawah. Sedangkan warna tanah aluvial yang coklat ada di wilayah persawahan. Yang ketiga, mirip dengan tanah liat. Selanjutnya, karakteristik tanah aluvial yang selanjutnya yaitu sekilas cukup mirip dengan tanah liat. Jenis tanah ini memiliki pori-pori, meskipun ketika musim kemarau datang cenderung lebih mudah retak dan rapuh ataupun pecah. Yang keempat, berasal dari endapan. Seperti yang sudah dijelaskan, tanah aluvial ini berasal dari endapan yang mengalami proses pencucian selama bertahun-tahun. Tanah ini ditandai dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Proses pembentukan endapan inilah yang krusial sebab tanahnya akan subur, tergantung dari bahan induk dan asal tanah dan topografinya. Yang selanjutnya yaitu manfaat tanah aluvial. Yang pertama, lahan pertanian. Tanah aluvial dapat dikategorikan sebagai tanah yang masih muda karena terbentuk dari proses endapan pasir dan lumpur. Meskipun demikian, terdapat kandungan unsur hara yang cukup tinggi pada jenis tanah ini. Inilah yang menyebabkan tanah aluvial sangat cocok untuk lahan pertanian. Yang kedua, yaitu tanah dari aluvial mudah menyerap air. Dikategorikan ke dalam tanah yang bagus untuk lahan pertanian karena memiliki kemampuan menyerap air yang banyak, sehingga tidak akan mudah rusak ketika berada dalam kondisi yang basah. Dengan adanya sifat dari tanah aluvial seperti ini, maka akar-akar tumbuhan akan lebih mudah tumbuh, menyebar, dan mengambil air sebanyak-banyaknya dari dalam tanah aluvial. Sedangkan ketika berada pada posisi kering, maka tanah ini lebih mudah pecah atau rusak. Oleh karena itu, kebanyakan petani yang bercocok tanam di atas tanah aluvial cenderung lebih suka menggarap sawah ketika musim hujan tiba. Yang manfaat yang selanjutnya yaitu bagus untuk lahan palawijaya. Memiliki kemampuan daya serap air yang membuat jenis tanah ini sangat cocok bila dimanfaatkan sebagai media tanaman palawijaya. Contoh tanaman palawijaya yang cocok diterapkan pada tanah aluvial adalah tebu, jagung, gandum, serta padi. Kemudian selanjutnya yaitu proses irigasi jadi lancar. Manfaat lain yang berasal dari tanah aluvial adalah proses irigasi yang lancar. Pasalnya, kondisi tanah ini selalu berada di endapan membuat akses-akses ke kebun menjadi lebih lancar dan mudah. Kemudian, tanaman jadi lebih subur. Kandungan unsur hara yang tinggi membuat tanaman yang ditanam para petani lebih subur dan terdapat zat makanan yang diperlukan oleh para tumbuhan tersebut. Manfaat yang selanjutnya yaitu tanaman tidak mudah kering. Tanaman yang ditanam di atas tanah aluvial memiliki cadangan air yang cukup banyak, sehingga tidak mudah kering meski pada musim kemarau. Selain itu, tanah dengan cadangan air yang banyak juga dapat menyuburkan serta mempercepat pertumbuhan tanaman.
Maka dari itu sangat bermanfaat untuk industri pertanian. Selanjutnya ada persebaran tanah aluvial. Persebaran tanah aluvial terdapat hampir di seluruh Indonesia yang memiliki sungai-sungai besar dengan daerah yang relatif datar sampai bergelombang. Tanah ini bisa ditemukan pada yang pertama berada di Sungai Bengawan Solo, yang kedua Sungai Opak, yang ketiga Sungai Gelagah, sungai di Pulau Jawa, Sumatera, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Ini merupakan gambar dari tanah aluvial, bentuk lahan dari asal fluvial, dan bentang alam fluvial beserta variasi dari warna-warna dari tanah aluvial. Sekian penjelasan saya tentang lahan fluvial. Apabila terdapat kekurangan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.